Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagaimana mertua memperlakukan menantu, serta bagaimana sikap terhadap menantu? Ada aturannya dalam Islam. Manfaat menikah bukan hanya menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan saja. Secara tidak langsung, pernikahan juga menyatukan dua anggota keluarga, laki-laki dan perempuan. Era sekarang mungkin banyak ditemui mertua dan menantu terjadi cekcok hingga berujung keretakan hubungan. Dari sekian banyak dosa yang mertua lakukan kepada menantunya, setidaknya ada 3 dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan Allah sangat tidak menyukai 3 dosa besar mertua kepada menantunya tersebut karena salah satunya bisa menjadi penyebab perceraian sang anak. Sehingga pantang bagi seorang mertua berbuat 3 dosa besar tersebut kepada menantunya. Lantas apa saja 3 dosa besar mertua kepada menantunya yang tidak disukai oleh Allah? Berikut ini penjelasannya. 1. Menuntut menantu harus sesuai keinginannya. Kita semua tahu, setiap manusia pasti dibekali dengan kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing ada yang pandai dalam hal memasak tapi kurang pandai dalam hal mengurus anak. Ada yang pandai mencari rejeki tapi kurang pandai dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebaiknya para mertua juga menyadari akan kelebihan dan kekurangan dari menantunya dan tidak perlu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila ada seorang mertua yang menuntut menantunya harus sesuai dengan keinginannya, maka hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Bahkan bisa memicu pertengkaran antara mertua dengan menantu, yang ujung-ujungnya hanya akan mendapatkan dosa besar. Pesan untuk para mertua dalam hal ini, daripada hanya bisa menuntut, alangkah lebih baiknya jika para mertua mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantunya supaya tercipta keluarga yang sakinah ke depannya. 2. Ikut campur urusan rumah tangga menantu entah sadar atau tanpa disadari. Tanpa disadari, mertua sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dari menantunya. Padahal mencampuri urusan rumah tangga menantu merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam syariat agama. Apabila seseorang anak sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, maka tugas sebagai orang tua dalam hal ini sudah selesai. Sehingga seorang mertua tidak diperkenankan mencampuri apa yang menjadi urusan dari keluarga menantu, kecuali jika seorang anak atau menantu meminta kepada pendapatnya. Oleh sebab itu, apabila sudah menjadi mertua, hendaknya hindari sebisa mungkin mencampuri urusan keluarga anak dan menantu. Boleh-boleh saja mengawasi atau mengarahkan, akan tetapi seperlunya saja. Tidak perlu berlebihan, bahkan jika Anda seorang menantu yang tinggal serumah bersama mertua, sekalipun keluarga anak menantunya sedang bertengkar, mertua tidak dianjurkan untuk ikut campur sedikit pun. Biarkan seorang anak tersebut mencari solusinya sendiri. Karena tidak ada satupun rumah tangga seseorang yang tak luput dari permasalahan. 3. Memandang rendah dan menceritakan kejelekan menantu. Sebagai seorang manusia, tentu setiap menantu pernah berbuat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Menantu juga pasti memiliki sifat dan perilaku yang tidak semuanya baik di mata mertuanya. Walau demikian, seorang mertua tidak boleh merendahkan dan menceritakan kejelekan menantunya kepada orang lain. Sebab mertua yang suka menjelekan menantunya akan menjadi dosa besar seorang mertua kepada menantunya. Dan dosa besar mertua kepada menantunya ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seburuk apapun menantu, jangan sampai menceritakan kejelekannya kepada orang lain. Akan lebih baik jika Anda sebagai mertua mampu menasehatinya dan mengajari menantu ke hal yang lebih baik lagi. Sahabat yang beriman, itulah 3 dosa besar mertua terhadap menantunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang orang tua selalu berdoa untuk anaknya yang terbaik bagi kehidupannya. Tapi tahukah sebenarnya terdapat waktu istimewa untuk berdoa? Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun mendoakan anak-anak kita,
adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya andalkan dipergunakan sebagai mungkin untuk memperbanyak doa. Terdapat cara mendoakan anak ketika sujud terakhir pada saat sholat. Simak penjelasannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya saat dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup. Kedua, Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri. Dan ketiga, Birahmatika Astagis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah saat sujud dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagis. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Berdoa tentu boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat akan sujud terakhir, diamlah beberapa detik lalu baca tasbih, sujud disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya lanjutkan sholat sampai selesai. Sahabat yang beriman, demikianlah cara mendoakan anak saat sujud terakhir. Dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan, amalkanlah terus-menerus sampai doa terkabulkan. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.